Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baik, selamat perkuliahan. Silakan video dihidupkan, kemudian suaranya di unmute ya. Ya, dipegang sama ya rata-rata. Rambut, kepala, ya jilbab. Dirapikan dulu. Oke. Saya akan mulai kalau semua video sudah di-on-kan dan kita sudah siap untuk kuliah.
Saya mulai ya. Siang hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pengendalian risiko hazard ya. Penyakit akibat kerja, tentang penyakit akibat kerja dan bagaimana pengelolaannya. Nanti kita butuh waktu sekitar 45 menit atau 60 menit untuk maksimal penjelasan ya dari saya. Kemudian setelah itu kita akan mulai dengan diskusi. Terkait dengan keselamatan kerja, saya akan perkenalkan dulu terkait dengan aturan-aturannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini adalah undang-undang yang paling lama terkait dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian Permenaker Trans Nomor 1 Tahun 1981. Ya. Kemudian yang tahun 89 ya, yang 89 tentang pelaporan penyakit akibat kerja. Undang-undang yang terbaru yang kemarin sempat heboh gitu ya. Masih ingat undang-undang nomor berapa? Undang-undang terkait dengan tenaga kerja yang terbaru, ada yang bisa menunjukkan? Bisa raise hand, undang-undang nomor berapa yang kemarin sempat Nomor menjadi 13, Bu. Undang-undang nomor 13 G. tahun berapa? Tentang apa? Tahun 2003, insya Allah, Bu. Jatah. Masuk tahun 2013. 2003, Bu. Undang-undang yang terbaru tahun 2020 yang kemarin sempat demo aksi. Undang-undang nomor berapa? Masuk nggak ada yang nggak ada yang update. Taunya Omnibus Law, Bu. Ya sama saja ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Baru saja kemarin disahkan ya tanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah, nanti ada kebijakan dan aturan terkait dengan tenaga kerja, termasuk bagaimana prosedur keselamatan tenaga kerja. Semuanya ada di situ ya. Nanti di akhir sesi ya Anda punya tugas untuk meresum praktikumnya adalah mengkaji isi undang-undang itu terkait dengan aspek keselamatan kerja ada atau tidak ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu nanti di sesi praktikum setelah perkuliahan ini ya. Apakah undang-undang itu sudah mencakup aspek-aspek keselamatan kerja pada tenaga kerja, kemudian bagaimana undang-undang itu mengatur tentang jaminan bagi tenaga kerja. Nanti silakan Anda lakukan analisis gitu ya secara berkelompok ya. Kemudian ini banyak sekali yang baru masuk ya. Bentar, saya minta satu untuk jadi co-hostnya ya agar bisa mengklik temannya. Ini yang muncul di layar ada di sini. Nanti minta bantuan di admin temannya yang mau masuk. Oke, sudah ya. Hai Nur, silakan nanti teman-temannya di admit ya, karena gambar yang muncul pertama itu adalah gambarnya Henor Rafiq ya. Yang lainnya videonya sudah dimatikan ya. Oke. Kemudian selain dengan aturan ini,
Ana jalan-jalan kemana itu, nah? Langsung dipateni ya. Nggak apa-apa, dihidupkan aja videonya. Nah, kemudian ini keputusan-keputusan yang lain. Ya, yang kita bicarakan terkait dengan keselamatan kerja itu yang pertama adalah lingkungan yang meliputi lingkungan pekerja, kemudian lingkungan keluarga. Kemudian aspek yang lain selain lingkungan pekerja, jadi lingkungan yang berada di sekitar pekerja ini, kemudian ada lingkungan keluarga. Jadi nanti ada faktor yang mempengaruhi selain lingkungan pekerja, seseorang bisa mengalami masalah terkait dengan penyakit akibat kerja atau karena pekerjaan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Jadi tidak murni mungkin dari lingkungan di pekerjaannya. Bisa jadi seorang pekerja itu dia mengalami kondisi sakit gitu ya, atau dia ada penyakit akibat kerja yang sebelumnya memang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan yang terkait dengan pasien yang lain adalah komunitas atau wilayah. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang bekerja, misalnya seorang perawat dia bekerja, kemudian tenaga kerja yang lain dia bekerja, bisa terpapar kondisi penyakit akibat penyakit yang ada di komunitas atau yang ada di wilayah, dan ini tidak dikesampingkan ya. Pada ini ya, pada penelitian yang dilakukan oleh ILO, International Labour ya, Organisasi Perdagangan Dunia, 1,1 juta kematian karena penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan ya. 300 ribunya gitu ya. 300 ribunya kematian ya adalah akibat 250 juta kecelakaan yang terjadi. Kemudian di Indonesia, nah data penyakit akibat kerja di Indonesia sendiri tidak sevalid yang ada, tidak di ILO ya. Data ini memang tidak banyak diekspos gitu ya, karena ada beberapa kelemahan, terutama adalah tidak semua perusahaan, tidak semua tenaga kerja dia diasuransikan ya, tidak diasuransikan, sehingga kalau misalnya data penyakit akibat kerja atau akibat hubungan kerja ini di data dengan valid ya, kemungkinan jumlahnya juga akan sangat besar. Kemudian beberapa penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan ini tahun 99 gitu ya. Tahun 99 yang paling tinggi itu adalah karena kecelakaan. Jadi murni karena kecelakaan kerja. Ya, kita sering mendengar berita ada tenaga kerja yang dia jatuh gitu ya, ketimpa bangunan gitu ya. Paling sering terjadi pada pasien-pasien, pada tenaga kerja yang berada di pekerjaan bangunan gitu ya. Apakah suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya putus, mohon segera diinterupsi ya. Kemudian penyakit yang lain adalah penyakit saluran pernafasan kronis, termasuk asma kronis gitu ya, kemudian penyakit paru, TB paru, ya, CA paru, kemudian penyakit kardiovaskular juga ada. Nah, dalam penelitian jangka panjang, penyakit yang paling banyak dihadapi adalah kanker. Ini yang berhubungan dengan pekerjaan, terutama di rumah sakit bagi tenaga kesehatan, maka kanker ini adalah menjadi penyebab yang paling sering gitu ya. Dan juga yang kedua adalah di industri farmasi. Ini penyakit yang utama yang ditemukan adalah kanker. Kemudian bagaimana terkait pengeluaran biaya untuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang paling banyak ya?
itu adalah penyakit muskuloskeletal yang paling mengeluarkan banyak biaya. Biasanya karena kondisi-kondisi adanya artritis, kemudian trauma, ya, trauma otot, kemudian ada kontraktur gitu ya. Ini akibat penyakit-penyakit muskuloskeletal, termasuk patah tulang ya, kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang paling banyak menghabiskan biaya. Kemudian, nah bagaimana akses terhadap pelayanan kesehatan untuk tenaga kerja? Di negara berkembang, akses bagi tenaga kerja ini hanya 5-10% dari pekerja, sehingga masih kesulitan gitu ya, termasuk bagaimana data tentang penyakit akibat kerja yang ada ya. Jadi kalau pasien datang ke rumah sakit biasanya dia datang karena penyakit pribadinya, bukan karena datang karena kondisi penyakit akibat kerja gitu ya. Dibuktikan dengan kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau orang sakit datang ke rumah sakit, berapa persen yang dia menggunakan BPJS Ketenagakerjaan? Lebih banyak yang digunakan adalah BPJS Kesehatan ya. Jadi BPJS Kesehatan yang secara pribadi atau perseorangan. Kemudian kalau misalnya dia sifatnya sebagai tenaga kerja, nah ini jarang sekali digunakan. Kemudian pengawasannya terhadap keselamatan kerja di perusahaan ini masih sangat lemah gitu ya. Jadi termasuk aturan-aturan gitu ya, pengawasan keselamatan pekerja ya. Ini yang ngawasi juga masih kurang. Kemudian ya silakan nanti dibayangkan ya bagaimana di tempat Anda kerja sendiri-sendiri gitu ya, bagi yang sudah bekerja apakah ada ya pengawasan terhadap keselamatan kerja gitu ya. Apakah semua prosedur safety-nya memang sudah diatur dengan benar ataukah terserah gitu ya, dia bekerja kemudian ketika ada kecelakaan maka ditanggung sendiri gitu ya, kita sendiri yang periksa sendiri gitu ya, tanpa kemudian mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Kemudian, nah penyakit akibat kerja WHO mengklasifikasikan menjadi beberapa aspek ini. Yang pertama adalah cedera. Kemudian MSD. MSD ada yang tahu? Silakan dituliskan di chat MSD. Kemudian PPOK ya, dermatitis, kemudian noise induce gitu ya. Noise induce ya, itu cedera karena kebisingan, kemudian sakit jiwa. Nah, ini ada sakit jiwa ini 10% ya. Pada tahun 2005 penyakit gangguan jiwa ini menjadi salah satu faktor yang cukup besar juga gitu ya, 10% angkanya sampai 30%. Kemudian keracunan pestisida terutama pada industri-industri pertanian. Kemudian kemudian penyebab yang berikutnya ya, kalau penyakitnya ini ada banyak gitu ya, ada nemu MSD yang sudah lewat KMB mestinya paham ini ya, Anda sudah melewati kan ya KMB 1, KMB 2 ya, apa ini MSD? Muskuloskeletal Disorder. Disorder ya, muskuloskeletal disorder, penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan muskuloskeletal. Ya, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis ya. Kemudian penyebabnya apa? Penyakit-penyakit ini yang pertama adalah debu, gas gitu ya, kemudian kebisingan, racun, vibrasi, radiasi, infeksi dari virus atau bakteri, temperatur yang terlalu dingin atau panas, tekanan udara yang terlalu dingin atau panas. Nah, kemudian reaksi-reaksi ini nantinya, kenapa ini saya jelaskan? Karena Anda harus memahami dulu sebelum kita melakukan pencegahan dan pengendalian ya. Ini adalah faktor hazardnya ya, debu sampai dengan tekanan-tekanan udara gitu ya. Nah, hal ini nanti akan mengakibatkan beberapa reaksi gitu ya di dalam tubuh. Yang pertama reaksi-reaksi dari faktor hazard yang sudah kita lakukan analisis gitu ya, baik nanti di lingkungan manapun.
di perusahaan secara umum atau di lingkungan rumah sakit khususnya kalau misalnya kita melakukan manajemen K3 di rumah sakit, ada reaksi yang sifatnya bersifat segera atau akut reaksi ya. Yang misalnya adalah sesak napas gitu ya, kondisi sesak napas atau mual yang dapat disebabkan oleh satu kejadian. Misalnya adalah tumpuan bahan kimia. Misalnya ada natrium sulfat tumpah, kemudian klorin tumpah gitu ya. Biasanya pada orang tertentu dia dapat mengakibatkan manifestasi klinis adanya sesak napas gitu ya, kemudian mual ya. Misalnya ya tumpuan bahan kimia tertentu yang mengakibatkan kondisi mual atau muntah. Kemudian pada industri pertanian gitu ya, pestisida, biasanya penggunaan pestisida berlebihan, kemudian kesalahan dalam membuka bahan-bahan kimia gitu ya, mengakibatkan reaksi pusing, kemudian mual, dan reaksi yang sejenis ini biasanya tidak permanen. Jadi dalam waktu singkat dia akan menghilang. Kemudian ada reaksi yang sifatnya adalah gradual reaction, jadi secara bertahap. Muncul secara bertahap misalnya adalah asma atau dermatitis. Jadi ruam-ruam kulit, gatal-gatal ya, nanti ketika misalnya ada obat-obat kemoterapi, ya terpapar obat-obat kemoterapi, muncul dermatitis misalnya, ruam bertahap kemudian bisa bertambah parah apabila tidak ditangani, ya bisa muncul selama berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Contoh yang lain misalnya ketika seorang perawat dia terpapar gliserin atau hidrogen peroksida gitu ya. Nah, nanti hal ini bisa jadi akan muncul kondisi seperti ini gitu ya. Jadi ada apa gatal-gatal gitu ya, termasuk penggunaan hand sanitizer gitu ya. Kemarin di salah satu rumah sakit gitu ya di Malang itu pernah gitu ya ada komplain gitu ya terkait dengan penggunaan hand sanitizer. Ketika ada tenaga kesehatan yang menggunakan hand sanitizer yang digunakan ternyata muncul ruam-ruam gitu ya. 24 jam berikutnya ada tenaga kesehatan yang tangannya kemudian menjadi gatal-gatal gitu ya akibat paparan alkoholnya. Kemudian reaksi ini cenderung sifatnya lebih lama, ya, gradual reaction. Kemudian ada juga reaksi yang sifatnya delay reaction. Jadi dia reaksinya lebih tertunda atau membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Misalnya adalah kanker, gitu ya, kanker entah itu kanker paru, gitu ya, kemudian kehilangan pendengaran, kemudian penyakit yang lain biasanya lebih sering dialami pada teman-teman atau rekan sejawat kita yang ada di ruang radiologi. Jadi delayed reaction ini jadi sifatnya lama kalau misalnya dia berada sekian tahun di ruangan radiologi kemudian terpapar zat radioaktif atau sinar radioaktif. Nah, ini kan akan terjadi mutasi genetik dan mengakibatkan kondisi penurunan fungsi organ tubuh bisa, kemudian juga ada penyakit-penyakit kronis jangka panjang ya. Dan biasanya diketahui memang setelah pekerjaan itu sudah selesai. Pada saat purna tugas baru bisa diketahui bahwa dia ternyata mengidap kelainan genetik, kemudian ada penyakit autoimun, ya. Kemudian ada juga yang bisa dilihat dalam jangka menengah 10 atau 15 tahun misalnya ketika menikah gitu ya, kondisinya infertil gitu ya, ada gangguan fertilitas. Nah, ini sering sekali dialami pada rekan kerja yang ada di ruangan radiologi atau di ruang farmasi atau di bagian-bagian farmasi yang lebih banyak berinteraksi dengan obat-obatan. Nah, ini adalah fenomenanya. Jadi, penyakit akibat kerja itu kalau misalnya yang dilaporkan itu hanya di ujungnya saja yang kelihatan. Ya. Tetapi yang tidak dilaporkan ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali. Misalnya dia kena tanpa gejala, kemudian ada gejala tapi tidak berobat, kemudian berobat tapi tidak terdeteksi sebagai penyakit akibat kerja. Nah, ini yang tidak dilaporkan kondisinya lebih besar daripada kasus yang dilaporkan. Sehingga penyakit akibat kerja ini fenomenanya seperti gunung es gitu ya, yang kelihatan ujungnya saja, tetapi di bawahnya ya, di bawah lautannya gitu ya, kalau di bawah esnya ya, ya ini sangat besar dan tidak terlihat.
Ini fenomena gunung es. Kemudian di Indonesia populasi pekerja kalau pada tahun 2020 ini juga lebih banyak ya yang ada di sektor informal. Jadi angkatan kerja di Indonesia itu lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada di sektor formal. Lebih banyak orang-orang yang dia bekerja dengan wira swasta gitu ya, misalnya dibandingkan dengan dia bekerja di sektor formal. Nah, jaminan kesehatan pada pekerja informal ini juga belum tentu sebaik dengan pekerja formal gitu ya, karena terkait dengan asuransi tadi, ya, aksesibilitas pelayanan kesehatannya belum tentu sama dengan bekerja di formal. Kemudian kalau di Indonesia klasifikasi penyakit karena hubungan kerja itu ada 31 yang diklasifikasikan sebagai penyakit akibat hubungan kerja. Ya. Kemudian apa sebenarnya penyakit akibat kerja, occupational disease gitu ya. Occupational disease itu adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik ya atau berhubungan kuat dengan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang memang sudah diakui. Jadi memang penyakit ini muncul yang berhubungan dengan pekerjaan orang ini gitu ya. Ini adalah penyakit akibat kerja. Kemudian ada klasifikasi lagi penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada penyakit yang akibat kerja, ya. Tadi contohnya adalah occupational disease, gitu ya, penyakit yang berhubungan asosiasi kuat dengan pekerjaan. Misalnya adalah penyakit MSD pada pekerja bangunan, kemudian perawat, gitu ya, cedera neurovaskuler, gitu ya, pada perawat yang dia ada di ruangan operasi misalnya, yang dia posisinya setiap hari berdiri gitu ya, misalnya perawat instrumen setiap hari berdiri, kemudian gerakannya juga kurang, terpapar AC setiap hari, suhu dengan tekanan tinggi gitu ya, kemudian ruangan dengan tekanan negatif gitu ya. Nah ini occupational disease. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab ya. Jadi penyebabnya banyak, tetapi faktor pada pekerjaan ya memegang peranan yang utama ya, peranan bersama dengan penyakit faktor risiko yang lain. Ya. Dalam berkembangnya penyakit yang ini ya mempunyai etiologi yang kompleks. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah disease affecting working population, penyakit yang mengenai populasi pekerja. Penyakit ini terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat pekerjaan, tetapi dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Jadi penyakit yang mengenai populasi pekerja. Jadi misalnya pada kelompok pekerja di ruangan unit gawat darurat, nah misalnya gitu ya, di ruangan unit gawat darurat gitu ya, dia lebih cenderung berisiko untuk terjadi trauma atau cedera gitu ya. Nah, karena mobilisasinya yang sangat tinggi dan ini dapat diperberat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Misalnya shift-nya gitu ya, shift-nya di UGD tapi shift-nya 2 shift. Ini ada rumah sakit atau klinik yang memperkerjakan perawat ya, tetapi shift-nya lebih dari 8 jam satu hari dan di UGD itu ada seperti ini. Ya, ini adalah penyakit yang mengenai populasi pekerja. Kemudian ada penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini menurut Kepres tahun 93. Nah, bagaimana hubungan antara penyakit akibat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan? Jadi penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ya, ini nanti sebetulnya tarikannya tipis ya. Dia penyakit akibat kerja juga ada penyakit yang bukan faktor pekerjaan. Nanti korelasinya akan tipis sekali. Jadi di antara dua garis ini ya, ini nanti klasifikasinya adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa jadi dia memang penyakit akibat kerja, bisa jadi dia memang penyakit yang bukan berhubungan dengan faktor pekerjaan. Nah,
Penyebabnya ini ya, kita ulang lagi ada fisik, kimia gitu ya, fisik, kimia, biologi gitu ya, ergonomi, kemudian psikososial. Nah, di negara maju, faktor fisik ini biologi dan kimia ini sudah dapat dikendalikan. Sehingga kalau di negara maju, golongan fisiologi dan psikososial itu yang menjadi penyebab utama dari penyakit akibat kerja. Tetapi kalau di negara berkembang, hal-hal yang menjadi faktor pencetus utama biasanya adalah faktor fisik atau biologi gitu ya, fisik atau biologi. Jadi kalau dengan negara dengan teknologi yang berkembang, tidak ada lagi misalnya membajak sawah gitu ya dengan seperti ini gitu ya, semuanya sudah dengan mesin, sudah dengan mekanisasi, termasuk mengangkat barang gitu ya, termasuk juga dengan transport pasien gitu ya, transport pasien kalau misalnya di negara-negara maju gitu ya, sudah ada dengan teknologi yang dikendalikan oleh alat, selasarnya sudah ada railway-nya gitu ya untuk transport pasien, bukan perawat yang lagi megangi gitu ya. Kalau misalnya di Jepang itu sudah sepanjang koridor rumah sakit itu sudah ada rute bed yang dia khusus untuk pengantaran pasien, sehingga tidak ada cedera-cedera fisik gitu ya bagi tenaga kerja. Kemudian bagaimana kriterianya penyakit akibat kerja muncul? Yang pertama adalah ada hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakitnya. Jadi memang ada pajanannya. Misalnya seorang tenaga kesehatan dia terkena penyakit gangguan respirasi. Nah, kita harus gali dulu tenaga kerja ini dia ada di mana. Nah, ternyata setelah dilakukan pengkajian, ternyata melakukan perawatan di ruang infeksi gitu ya. Ruangan infeksi, kemudian di ruangan paru gitu ya yang terpapar banyak sekali pasien dengan kondisi dia dirawat dengan TB paru. Nah, ternyata tenaga kerja yang ada di situ dia rentan terkena paparan infeksi saluran pernafasan. Tiba-tiba muncul batuk gitu ya, kemudian ada keluhan sesak napas gitu ya, padahal tidak memiliki riwayat gangguan pernafasan, tetapi ternyata ada pajanan yang spesifik terkait dengan penyakit. Dia bekerja di ruang infeksi, ya, misalnya sebagai dokter atau sebagai perawat ataukah sebagai tenaga farmasi gitu ya, yang dia keluar masuk ruangan ini, yang di lingkungan sekitarnya pasiennya sering batuk-batuk gitu ya, dropletnya ya tidak bisa dikendalikan. Kemudian kriteria yang kedua adalah adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Jadi memang pada populasi pekerja ya yang berisiko ini ya ternyata kejadiannya lebih tinggi daripada masyarakat yang umum yang tidak ada di situ. Misalnya di ruangan infeksi tadi ya, frekuensi kejadian batuknya pada tenaga kesehatan yang ada di situ ternyata lebih tinggi daripada perawat di ruangan yang lain. Nah, ini sudah kita hitung sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian, penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Nanti sebagai manajemen itu ya di bagian keperawatan di manajemen K3 rumah sakit, kalau misalnya Anda melakukan pengendalian risiko, maka penyakit akibat kerja itu ya sebetulnya dapat dicegah dengan melakukan tindakan-tindakan preventif. Mulai dari modifikasi lingkungan fisik gitu ya, kemudian lingkungan biologis sampai kepada psikososial terkait dengan manajemen pengaturan jam kerja, kemudian rolling gitu ya, rolling ruangan. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian, nah, penyakit akibat kerja ini ya ditemukan atau didiagnosis oleh tenaga kesehatan saat melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, dan penyakit ini ya penegakan diagnosis penyakit akibat kerja itu dilakukan oleh dokter ya dengan dasar pemeriksaan klinis dan pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Jadi bukan hanya pemeriksaan individu, tetapi juga pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Apakah memang ditemukan paparan penyakit di lingkungan pekerjaannya. Kemudian penyakit akibat kerja juga diidentifikasi dengan cara pendekatan komunitas untuk mengidentifikasi antara pajanan dan penyakitnya ya secara lingkungan komunitasnya ya apakah memang
faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit ini memiliki hubungan yang erat dengan kondisi klinis pasien sekarang. Misalnya adalah kondisi yang sekarang epidemiologi yang muncul burden case-nya adalah COVID-19 misalnya. Apakah memang komunitas di rumah sakit itu ya pajanannya hubungannya kuat gitu ya untuk munculnya resiko COVID-19. Kemudian bagaimana konsistensinya? Apakah orang yang di lingkungan rumah sakit ini atau di ruangan tertentu memang orang yang masuk dengan kondisi misalnya ada komorbid tertentu, apakah dia memang cenderung lebih terpapar penyakit ini, gitu ya. Kemudian spesifitasnya seperti apa? Kemudian hubungan waktu, dikaji juga periodisasi waktu, misalnya pada durasi 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, bagaimana kondisi komunitas yang ada di sana? Apakah memang pajanannya rata-rata terkena penyakit ini ataukah tidak? Gitu ya. Kemudian terkait dengan hubungan dosis. Nah, ini penggunaan obat-obatan atau misalnya kalau pajanan bahan kimia, apakah memang ada data yang memperkuat bahwa pada kondisi tertentu, misalnya penggunaan bahan kimia dengan dosis sekian ya, itu akan mempengaruhi kesehatan komunal di lingkungan tertentu, gitu ya, lingkungan ruangan itu misalnya, gitu ya, sama-sama menggunakan bahan-bahan kimia dengan dosis sekian, ternyata sama-sama sakit juga, gitu ya. Apakah memang ada korelasi terkait dengan hal ini? Kemudian yang berikutnya, sebentar ya, saya nunggu loading dulu. Nah, pendekatan klinis, bagaimana untuk pendekatan klinis kita mengkaji apakah penyakit yang ditimbulkan seseorang ini memang penyakit akibat kerja ataukah bukan. Yang pertama adalah penegakan diagnosis klinis dari tenaga medisnya. Ya, bagaimana penegakan diagnosisnya. Kemudian secara diagnosis gambarannya seperti apa. Kemudian pajanan yang dialami. Nah, pajanan yang dialami ini harus digali datanya dulu. Ya. Apakah memang ada pajanan tertentu yang dialami oleh pasien sehingga mengalami keluhan atau gejala yang sekarang timbul. Kemudian apakah memang ada hubungan antara pajanannya yang dialami dengan diagnosis klinisnya, ya. Kemudian berapa jumlah pajanan yang dialami? Apakah intensifikasinya ataukah kuantitasnya, gitu ya. Kemudian apakah ada faktor genetik yang akan mempengaruhi ini juga? Jadi selain pajanan tadi harus dikaji juga apakah memang ada peranan faktor individu. Ternyata secara genetis dia memiliki riwayat penyakit tertentu yang berhubungan dengan sakit yang sekarang. Kemudian apakah ada faktor yang lain di luar pekerjaan? Baru kemudian yang terakhir akan dilakukan pengklasifikasian apakah memang penyakit ini diagnosisnya adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian dasar tujuan untuk diagnosis ini tadi, apakah harus diklasifikasikan dia penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja itu, yang pertama adalah untuk memenuhi hak pekerja. Jadi seorang pekerja dia memiliki hak untuk dipenuhi hak-haknya sebagai pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan. Kemudian sebagai dasar terapi nanti dari tenaga medis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk membatasi kecacatan ya, membatasi kecacatan. Kalau memang ditemukan ini memang muncul penyakit akibat kerja, maka harus diproteksi sedini mungkin akibat jangka panjang yang dapat ditimbulkan. Misalnya adalah kecacatan, ya, baik kecacatan secara temporer maupun secara permanen. Kemudian juga bertujuan untuk melindungi pekerja yang lain. Kalau misalnya sudah ada satu tenaga kerja yang dia terpapar COVID-19, maka ketika COVID-19 ini muncul akibat kerja, maka harus melindungi pekerja yang lain agar dia tidak terkena paparan yang sama.
Termasuk misalnya ada penyakit kardiovaskuler gitu ya, pada penyakit-penyakit tertentu di perusahaan, di pabrik misalnya, yang paling sering itu yang muncul di pabrik gitu ya, kondisi penyakit kardiovaskuler, neurovaskuler gitu ya, adanya stroke, hipertensi, penyakit jantung gitu ya, di lingkungan pabrik ya. Ini juga untuk melindungi pekerja yang lain ya. Bagaimana caranya? Jadi setelah ada satu diagnosis yang muncul, penyakit akibat kerja, kemudian dikaji ulang bagaimana kebijakan untuk seluruh pegawai. Apakah memang berisiko memunculkan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian tahapan yang pertama ya, tadi diagnosis klinis ya, ini dilakukan oleh tenaga medis ya. Nah, dilakukan oleh tenaga medis ya. Nah, bagaimana peran perawat terkait dengan diagnosis awal ini? Peran perawat adalah melakukan nursing assessment. Jadi pengkajian keperawatan ini dibutuhkan untuk membantu penegakan diagnosis. Jadi termasuk untuk mengurangi tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Ya. Kemudian mengkaji pajanan yang dialami. Ya, pajanan yang dikaji ini adalah pajanan yang saat ini dan pajanan yang sebelumnya. Beberapa pajanan ya itu mungkin bisa menimbulkan satu penyakit atau sebaliknya. Jadi bisa jadi satu pajanan menimbulkan banyak penyakit, bisa jadi beberapa pajanan hanya menimbulkan satu penyakit. Lakukan pengkajian. Jadi yang pertama adalah deskripsi pekerjaan secara kronologis. Bagaimana kronologis pekerjaannya? Jadi ketika melakukan pengkajian, misalnya seorang pasien datang dengan kondisi sesak napas, maka kita harus melakukan pengkajian pekerjaan itu dengan menanyakan saat ini bagaimana gambaran pekerjaannya, apa yang dilakukan. Saya sekarang ini jualan bakso kok Mbak, apa hubungannya jualan bakso gitu ya dengan kondisi pekerjaan. Maka kita harus runtut ke belakang sebelum berjualan. Ketika berjualan baksonya di mana? Ya keliling dari kampung ke kampung. Kemudian, oh mungkin ada paparan bahan-bahan asap kendaraan bermotor, itu analisis yang pertama. Kemudian harus kita tanya lagi, sebelum berjualan bakso bekerja di mana? Ya, saya dulu pernah Mbak kerja di tambang misalnya di Kalimantan, tetapi itu sudah nggak kerja di sana lagi. Nah, ini adalah kronologis. Jadi kemungkinan ketika bekerja di pertambangan itu dia bisa terjadi ada paparan asap misalnya atau paparan debu atau paparan yang lainnya sehingga muncul gejala PPOK itu bisa jadi. Kemudian periode waktu kerja masing-masing berapa lama? Misalnya tadi berjualan baksonya baru 1 tahun, tetapi ini sudah muncul PPOK, berarti sebelumnya kan sudah ada gejala yang muncul dalam periode waktu yang lama, apa gitu ya, apalagi kalau misalnya kanker gitu ya, cancer. Tidak mungkin ketika misalnya dia didiagnosis sekarang gitu ya, baru paparannya baru 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Pasti paparannya sudah lama, sudah bertahun-tahun. Nah ini harus ditanyakan. Misalnya adalah pada pekerja-pekerja yang dia ada di industri-industri pertanian misalnya, gitu ya. Kemudian lakukan pengkajian apa yang diproduksi. Kalau misalnya dia sebagai pekerja di industri, gitu ya. Kemudian bahan yang digunakan apa, bagaimana cara bekerjanya. Apakah memang cara bekerjanya lebih berisiko untuk mendatangkan cedera, gitu ya, dan akan lebih bernilai apabila ditunjang dengan data objektif. Bentar.
Saya lanjutkan kembali ya. Kemudian, apa ada hubungan pajanan dengan penyakit? Pengkajian yang berikutnya adalah apakah ada hubungan antara pajanan dengan penyakit? Yang pertama adalah lakukan identifikasi pajanan. Kalau misalnya seorang pasien mengatakan dia sesak napas, kemudian bekerja di mana ya, maka Anda harus melakukan identifikasi pajanan apakah memang berhubungan dengan penyakit. Nah, ini ya kita bisa mencari bukti atau referensi ilmiah kalau misalnya kita tidak yakin apakah betul gitu ya asap kendaraan bermotor itu akan mengakibatkan asma atau sesak napas. Apakah betul misalnya apa perawat yang dia berada di ruangan operasi itu dia lebih berisiko terkena muskuloskeletal disorder atau gangguan neurovaskular yang lain. Maka apabila ternyata tidak ada, dicari jurnal tidak ada, maka berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi dasar penelitian awal untuk dilakukan apakah ada hubungan antara pajanan dengan penyakit yang muncul. Gitu ya. Kemudian, apakah jumlah pajanannya cukup? Nah, ini perlu tahu patofisiologinya, ya, patofisiologi penyakit. Makanya Anda memiliki kompetensi untuk patofisiologi penyakit ya. Jadi di keperawatan dasar 1 itu sudah dijelaskan bagaimana anatomi, fisiologi, kemudian patofisiologi penyakit tertentu. Nah, ini harus dipahami gitu ya. Patofisiologisnya bagaimana dan adakah bukti yang memang secara epidemiologi bukti yang sudah membuktikan bahwa memang kondisi ini mengakibatkan penyakit tertentu. Kemudian jumlah ini juga dapat dengan cara dihitung dengan cara kualitatif. Misalnya bagaimana cara kerjanya. Apakah cara kerja yang digunakan, posisi duduknya, posisi mendorong pasiennya, kemudian posisi membawa reagen itu memang sudah mencukupi untuk sebagai pajanan ya. Penyakit ini menjadi penyakit akibat kerja. Kemudian bagaimana lingkungan kerja, ya ini kemudian pengamatan. Nah, ini pengamatan ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian masa kerjanya berapa lama gitu ya. Ini nanti masuk ke komponen jumlah pajanan juga. Jadi masa kerja termasuk masa kerja berapa tahun dia ada di ruang radiologi, berapa tahun dia ada di ruangan farmasi. Berapa tahun dia ada di ruangan infeksi, ternyata tidak pernah dipindah gitu ya. Maka sudah ya wajar kalau misalnya dia juga terpapar kondisi infeksi juga. Kemudian pajanan pengkajian yang berikutnya adalah pengkajian penggunaan alat pelindung diri. Apakah sudah sesuai alat pelindung diri yang digunakan? Ya, misalnya kalau sekarang ada APD level 1 kemudian level 3 gitu ya. APD COVID level 1, level 2, level 3 ya. Dia ada di mana, kemudian APD-nya menggunakan APD yang mana. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah tepat gitu ya. Kemudian ketika dia melakukan pengkajian kepada pasien, melakukan pengambilan spesimen darah, apakah memang sudah menggunakan alat pelindung diri yang sesuai? Jangan-jangan nanti ketika pasiennya infeksius, ya ambil sampel darah tidak menggunakan handscoon. Nah, ini juga menjadi faktor pajanan ya. Kemudian hal berikutnya adalah faktor individu, pengkajian terkait dengan faktor individu ya. Gen perorangan, kemudian apakah ada riwayat alergi ataukah ada riwayat penyakit dalam keluarga gitu ya. Seberapa besar faktor individu ini berperan dalam menimbulkan penyakit akibat kerja. Kemudian faktor lain di luar pekerjaan. Ya, misalnya adalah kebiasaan merokok ya, itu di luar pekerjaan ya. Dia perawat gitu ya, bekerjanya di ruang gawat darurat tapi merokok. Nah, ada keluhan batuk-batuk. Ternyata pajanannya adalah pajanan di luar pekerjaan. Ya, kemudian pajanan di rumah, ya, kemudian hobi. Ada nggak hobi yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja? Olahraga sampai malam, gitu ya. Nah, olahraga sampai malam-malam, gitu ya, sampai tidak berhenti-berhenti. Betul nggak? Ini dapat menjadi faktor pencetus sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian
Setelah dilakukan pengkajian tadi ya, langkah-langkah yang pertama sampai yang ke-6 tadi, maka baru kemudian ditentukan diagnosis penyakit akibat kerjanya. Kalau misalnya di keperawatan, kita juga tentukan diagnosis keperawatannya. Apakah ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan faktor pekerjaannya. Kemudian, misalnya dia seorang laki-laki, ya Tuan A datang dengan keluhan sesak napas sejak 5 hari yang lalu. Apakah dia menderita penyakit akibat kerja? Ya. Maka kita lakukan pengkajian, gitu ya. Kita lakukan pengkajian secara menyeluruh dari poin pertama sampai 6 tadi, ya pengkajian K3-nya, ya. Kalau praktek di rumah sakit ya sama sebenarnya pengkajian fisik itu dengan head to toe, kemudian ditambahkan dengan pengkajian akibat kerja tadi, poin 1 sampai poin ke-6 gitu ya. Mulai dari paparan gitu ya, jumlahnya bagaimana, lingkungan ya, kronologis ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada keluhan gitu ya, pemeriksaan fisik, nah, ternyata ada diagnosis utamanya adalah asma misalnya. Nah, apakah asma ini karena penyakit akibat kerja atau bukan? Kita bisa melakukan pengkajian secara lengkap dari poin yang pertama sampai poin yang ke-6 tadi. Ya, caranya adalah tentukan dulu, misalnya dia sesak napas, dia bekerja di mana, di pabrik tepung gitu ya. Apa yang dilakukan di pabrik tepung? Oh saya ini apa bungkusi tepungnya gitu ya. Oh packingnya, kemudian ada atau tidak pajanannya. Dari situ berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ada pajanan tepung terigu gitu ya. Apakah ada hubungan antara pajanan dengan penyakit? Ada nggak sih hubungan antara tepung terigu dengan asma gitu ya? Ternyata ada gitu ya. Nah, misalnya kalau kadar debu melebihi nilai ambang batasnya gitu ya. Nilai ambang batas ternyata ini bisa mengakibatkan pajanan yang cukup besar sehingga dia muncul asma. Ya. Jadi termasuk ketika misalnya melakukan aktivitas pakai masker atau tidak gitu ya. Ya, pakai masker atau tidak. Ternyata tidak menggunakan masker. Kemudian kita gali bagaimana peranan faktor individu. Apa gejala asmanya pada tuan ini saja? Ataukah ada yang memang dia lingkungan yang lain, teman-teman di pekerjaan yang lain yang sakit sama seperti tuan A ini tadi, ada atau tidak ya? Kalau ternyata misalnya tidak ada berarti ya ini kemungkinan faktor genetik tuan A, tetapi kalau misalnya oh ada juga temannya yang juga terkena batuk-batuk, nah berarti peran faktor individunya lebih rendah gitu ya. Ternyata ada temannya juga yang memiliki gejala yang sama. Kemudian apakah selain di pabrik tepung pernah terpajan debu yang lain? Nah ini harus digali juga, apakah ada faktor yang lain selain pekerjaan. Ternyata pernah nggak Pak misalnya terkena paparan debu yang lebih banyak gitu ya daripada di situ di faktor debu dia nggak pernah. Apakah ini kesimpulannya penyakit akibat kerja ataukah bukan penyakit akibat kerja? Ya, maka kesimpulannya adalah ini asma karena terpajan debu tepung yang berlebihan saat bekerja di bagian packing pabrik tepungnya. Ya, sering sekali datang di rumah sakit itu misalnya kalau kondisi gangguan respirasi itu di mana itu yang membuat apa cobek itu daerah mana yang di Malang itu cobek ya itu sering datang ke rumah sakit gitu ya datang batuk-batuk gitu ya atau dia bekerja di SPBU gitu ya di SPBU kerjanya di SPBU kemudian sering pusing gitu ya sering pusing kemudian ada gangguan neurologi gitu ya gangguan kardiovaskuler gitu ya tiba-tiba dia ada kelainan hematologi ternyata bekerjanya di mana di SPBU tidak menggunakan alat pelindung jadi setiap hari menghirup pajanan dari benzen gitu ya ya itu mengakibatkan mutasi genetik nah ini banyak sekali yang penyakit akibat kerja tapi banyak sekali yang tidak diklaimkan oleh perusahaannya itu banyak di Malang banyak sekali seperti itu. Kemudian kasus yang kedua, misalnya Nona T dia datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, dia kesemutan yang hilang timbul sejak beberapa bulan yang lalu. Apakah dia menderita penyakit akibat kerja? Kita sama ya lakukan pendekatan individu,
anamnesis keluhannya ternyata kesemutan, hilang timbul, pusing, sakit kepala ya, neuropati ya, neuropati perifer gitu ya, sebabnya apa? Ya, ini diagnosis bandingnya misalnya neurotoksik gitu ya, ataukah dia defisiensi vitamin B12. Apakah ini berakibat berhubungan dengan pekerjaan? Maka kita harus kaji gitu ya. Kaji dulu seperti tadi gitu ya. Apakah paparannya bagaimana seperti kasus yang pertama. Kemudian kalau misalnya sudah disimpulkan, maka bagaimana asuhan keperawatannya ya. Kita lakukan diagnosis, simpulkan diagnosisnya, diagnosis keperawatan berdasar kasus, apakah dia memang ada penurunan berfungsi gitu ya, apakah pusingnya kemudian mengakibatkan risiko jatuh atau risiko cedera, kita lakukan intervensi berdasarkan kasus, apakah manajemen aktivitas ataukah modifikasi lingkungan. Ini untuk asuhan keperawatannya. Ya, tentukan dulu gitu ya pajanan yang dialami apa. Ya, dia bekerja di pabrik sepatu misalnya, pajanannya MEK. Ya, metil etil keton. Ya, dia di pabrik sepatu, kemudian dengan bahan-bahan yang untuk pembuatan sepatu itu kan ada metil etil keton itu ya, pelarut organik yang digunakan untuk melarutkan pewarnaan, kemudian kulit gitu ya, kemudian disama gitu ya. Itu dengan bahan-bahan ini, apakah memang ada hubungan pajanan ini dengan gangguan neurologis gitu ya. Metil etil keton ini dengan gangguan neurologis, sering pusing, kesemutan gitu ya. Nah, ternyata pajanannya cukup besar gitu ya. Kalau misalnya kadarnya lebih dari 200 ppm, ini ternyata bisa mengakibatkan gejala secara patologis. Ya, apakah gejalanya hanya pada Tuan Nona T saja? Ya, tidak gitu ya. Adakah teman satu bagian yang sakit, ada 3 orang yang punya keluhan yang sama? Apakah ada faktor yang lain? Ternyata tidak ada. Ya. Nah, apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja? Jadi ini masuk penyakit akibat kerja, gangguan neurotoksis ini akibat pajanan metil etil keton. Ini menyimpulkan kasusnya begini. Jadi asuhan keperawatannya ya, kalau kita tadi sudah menemukan diagnosis keperawatannya, kemudian lakukan target ya, targetkan apa yang ingin kita capai dari pasien ini, kemudian lakukan intervensinya. Nah, dasar membuat diagnosis penyakit akibat hubungan kerja ya, ini untuk membedakan gitu ya, untuk membedakan pajanan di tempat kerja ini apakah menyebabkan penyakit ya, apakah merupakan penyebab yang bermakna, kemudian apakah pajanan ini memperberat penyakit yang sudah diderita sebelumnya gitu ya. Nah, ini sudah ya, man-made disease ya, istilah yang umum nanti secara luas nanti akan kita kenal dengan man-made disease ya. Ya, kategorinya menurut WHO ini tambahan ya, tambahan dari yang tadi. Kemudian faktor penyebabnya tadi sudah ada, diagnosisnya tadi sudah ya. Kemudian bagaimana dengan penyakit infeksi dan parasit? Nah, infeksi parasit yang harus diwaspadai adalah ini hepatitis, rabies, kemudian demam, leptospirosis, kemudian ada rickettsia, candidiasis, dermatosis, gitu ya. Malaria, penyakit cacing, ya termasuk ini sumber penyakit, infeksi dan parasit terkait kerja yang berhubungan dengan penanganan binatang dan produknya, klinik dokter hewan, rumah pemotongan hewan, ya rumah sakit, laboratorium, klinik dan ruang otopsi, gitu ya. Nah, ini ruang otopsi yang belum kita singgung tadi ya. Jadi di ruangan di ruangan otopsi dia di forensik. Nah, ini juga berisiko. Kemudian pekerjaan lapangan, ya berkontak dengan tinja binatang, misalnya pekerjaan di saluran air, sungai, parit, selokan, dermaga, kebun, pertanian, gitu ya. Kemudian agen yang mekanisme kerja itu ya, mekanisme infeksinya terjadi bila orang yang tidak kebal kontak dengan agen infeksi. Jadi pada paparan, ya pasti ada paparan, apakah virus atau bakteri. Misalnya kalau terkait dengan kulit ada rabies, ada sepsis, tetanus, hepatitis ya, hepatitis virus, gitu ya. Kemudian serangga, jamur, gitu ya, droplet,
Kemudian spora atau debu yang tercemar misalnya adalah, nah ini ya, kokidiomycosis, tuberkulosis gitu ya, kemudian demam Q gitu ya, nanti di searching kalau misalnya Anda belum dapat materi ini, kemudian beberapa penyakit ya, toksin, endotoksin, eksotoksin yang dihasilkan oleh bakteri selama reproduksinya. Pemeriksaan kesehatan tadi sudah, identifikasi orang yang rentan, kemudian mendiagnosis dan mengobati kasus. Kemudian laporan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini penting dilakukan untuk untuk mengetahui apakah memang penyakit ini masih muncul, gitu ya. Penyakit ini masih muncul, kemudian penanggulangannya. Gitu ya. Kemudian minimal dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan. Jadi pemeriksaan kesehatan berkala rutin gitu ya. Yang harus Anda rencanakan sebagai komite K3 rumah sakit adalah untuk staf itu minimal dilakukan selama 1 kali dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian bagaimana pengendalian hazardnya, pengendalian risiko penyakit akibat kerja ya. Misalnya ini secara manual gitu ya, penggunaan insektisida, ya penyemprotan residu ini untuk melawan ininya bakterinya, melawan bakteri ya, untuk melawan serangganya gitu ya. Ada misalnya DBD, malaria gitu ya, kemudian rickettsia. Nah ini penggunaan insektisida residual, kemudian pengendalian rodensianya untuk menekan leptospirosis, pembatasan impor barang-barang. Ini termasuk juga untuk pengendalian penyakit akibat kerja, virusnya dikendalikan. Kemudian penggunaan ventilasi ya, penggunaan ventilasi yang baik di lingkungan pekerjaan. Ini juga pengendalian untuk pencegahan misalnya antraks gitu ya. Kalau sekarang juga COVID-19 ya, itu juga penggunaan ventilasi yang memadai gitu ya. Kemudian pendidikan kesehatan ya, pendidikan kesehatan, tetap pemberian pendidikan kesehatan, kemudian pemberian profilaksis yang spesifik, antibiotik spesifik, kemudian vaksinasi untuk pekerja ya, BCG ya, ini wajib untuk pekerja kesehatan. Jadi imunisasi BCG ya, untuk pengendalian terhadap penyakit TBC, kemudian apalagi BCG untuk mencegah penyakit apa lagi? Ya, kemudian vaksin tifoid ya untuk pekerja lab ya. Kemudian vaksin rabies gitu ya, vaksin rabies ya, vaksin antrak gitu ya. Kalau sekarang juga sudah mulai ada ya vaksin COVID-19 yang informasinya memang tingkat akurasi vaksinnya adalah 94%. Kalau misalnya kemarin disampaikan harganya sekitar 950.000 minimal kalau misalnya tidak menggunakan jaminan BPJS gitu ya. Tetapi kalau misalnya menggunakan asuransi kesehatan ini bisa gratis karena sasaran utamanya memang para pengguna BPJS. Kemudian penyakit kulit akibat kerja. Nah, ini seperti ini ya, penggunaan kulit, kemudian dermatitis, kalau ada dermatitis bagaimana? Dermatitis kontak, kemudian ada dermatitis kontak alergi, ya, kemudian ada akne atau jerawat akibat kerja, ya. Ada lesi, ya, dermatitis solaris akut, kemudian kanker kulit, kemudian penyakit kulit menular akibat bekerja. Pemeriksaannya. Kemudian di industri maritim, nah ini bisa dibaca nanti bersangkutan dengan produk-produk laut, gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah misalnya adalah mekanisme kerja di udara bertekanan tinggi. Jadi muncul gejala dekompresi, gitu ya. Keluhan yang sering diderita oleh penyelam dan nelayan misalnya adalah dekompresi. Dia ada kondisi sesak napas, gitu ya. Kemudian ada gagal napas, kemudian sakit bagian sinus ya, sakit gigi, sakit telinga, penyakit kulit gitu ya, mendengung gitu ya, itu muncul dekompresi, mual, muntah, kemudian tekanan darahnya tiba-tiba berubah gitu ya, dan muncul sesak napas. Nah, usaha pencegahannya misalnya dengan
konstruksi gitu ya, konstruksi perahu, alat-alat P3K harus tersedia, kemudian hygiene dari air minum dan makanan yang harus diperhatikan. Ya, kemarin masih ingat ya, tenaga kerja Indonesia TKI yang dia menjadi viral karena meninggal dia sudah ternyata sakit kemudian meninggal gitu ya di kapal asing, kemudian dilarung istilahnya ya, dibuang ke laut gitu ya jasadnya. Nah, ini karena faktor pencegahan ini mungkin kurang gitu ya. Syarat keselamatan, alat P3K, kemudian hygiene gitu ya. Kalau kemarin ketika dilakukan investigasi itu kan adalah hygiene, minuman, kemudian makanan, kemudian jam kerja. Nah, ini faktor-faktor psikososial yang menjadi faktor pencetus penyakit akibat kerja. Kemudian di industri tekstil yang paling sering dialami adalah TB paru, kanker kulit gitu ya, kemudian zinosis, antraks gitu ya. Usahanya adalah tempat duduk harus cukup tersedia. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau di pabrik, di industri itu hampir tidak ada tempat duduk untuk bekerja. Sama halnya ketika misalnya Anda di industri retail gitu ya, retail misalnya di supermarket tertentu gitu ya, nggak ada itu tempat untuk duduk, ya, nggak ada tempat duduk gitu ya, akibat kerja di industri-industri ini. Kemudian usaha untuk menurunkan suhu dengan alat pendingin udara. Kalau di pabrik biasanya kan panas gitu ya. Pendingin udaranya tidak mencukupi. Kemudian toilet ya, toilet untuk pekerja wanita. Harusnya memang toiletnya itu dipisah antara pekerja wanita dengan pekerja laki-laki karena ini berisiko kalau sudah di pabrik ya itu risiko paparan infeksinya juga akan lebih luas kalau tidak dipisah. Ya, kemudian yang lainnya sudah ya cukup. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dibuka videonya. Apakah ada yang mau didiskusikan? Bisa langsung di unmute. Kemudian apa yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan? Atau sudah cukup jelas? Nggak ada ngulang-ngulang lagi loh ya. Nggak ada ngulang-ngulang lagi nanti kalau ujian ya. Udah jelas ya? Benar? Ngulang meneh sampai capek gitu ya nungguinnya ya. Abu Ainur, masih di mute. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Mulai dari tahapan yang pertama sampai kepada muncul diagnosis apakah berhubungan dengan kerja ataukah tidak, kemudian pengendaliannya, ya sampai kepada asuhan keperawatannya, gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu mau tanya. Silakan. Tadi kan ada asuhan keperawatan. Lalu kan ada outcome sama intervensi. Apa itu nggak harus sesuai dengan NICNOK atau bagaimana, Bu? Kalau mendiagnosis ya tetap sesuai dengan NNN ya diagnosisnya. Tetap acuannya dari situ. Atau kalau misalnya menggunakan Silkias DKI, kalau di rumah sakit ya itu acuannya, tetap dari situ. Jadi tetap mengacunya dari sana. Misalnya keluhannya tadi adalah risiko cedera misalnya. NOC-nya apa? Tetap kalau pasien datang ke rumah sakit ini kan dengan keluhan sesuai keluhan kondisi klinisnya. Hanya saja
untuk pengklasifikasian apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan akibat kerja itu terkait dengan jaminan hak-haknya, ya, jaminan hak-haknya, kemudian pengendalian penyakitnya di lingkungan kerja itu tadi. Tapi kalau untuk perlakuan pasiennya tetap sama, hanya pengkajiannya yang berbeda. Kemudian klaimnya nanti masuk ke klaim BPJS yang mana, gitu ya, BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan. Sebenarnya bisa diklaim ketika dia ada kecelakaan kerja gitu ya. Pada saat itu dia masuk kerja kemudian tangannya kecepit pintu di kantor gitu ya, ada cedera sampai ke cedera atau kena mesin gitu ya, kena mesin di perusahaan itu. Ya. Itu bisa mendapatkan asuransi pekerja. Nah, itu kepentingannya untuk itu, untuk klaim itu. Nanti ada form-form yang memang harus diisi yang digunakan untuk klaim untuk asuransi ketenagakerjaan. Itu nanti kaitannya ke arahnya ke sana. Gitu ya. Unatul ya, ikfi ya. Ya Bu, terima Ya, Bu. kasih. Ini saya sama Dwi Febrianti juga. Sama siapa nih? Dwi Febrianti. Ya, Bu yang tanya Dwi Febrianti. Oh gitu, oke. Kemudian ada yang ditanyakan yang lain. Jadi nanti ketika diberikan kasus gitu ya, pengkajiannya bagaimana? Pengkajiannya adalah pengkajian biasa head to toe, kemudian ditambahkan dengan pengkajian K3. Nah, pengkajian K3 yang sudah saya jelaskan tadi, ya, nanti bisa menyimpulkan apakah ini penyakitnya akibat kerja ataukah bukan akibat kerja. Ya, kemudian apa yang harus Anda kaji? Itu yang harus dipahami ketika melakukan pengkajian K3. Kalau untuk intervensinya tetap sama, kembali lagi ke NIC, NOC, kemudian seperti biasanya, diagnosis keperawatannya. Ya. Bu, terima kasih. Oke, sudah cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Saya tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon nanti ketika sebelum ujian betul-betul dibaca materinya ya, dipelajari dengan baik ya. Karena memang kalau perkuliahan online itu kendalanya lebih banyak. Nanti silakan setelah ini silakan untuk praktikum penyakit akibat kerja Anda lakukan pengkajian analisis Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, gitu ya. Bagaimana analisis kelompok terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya adalah terkait dengan prosedur K3-nya, ya, dan juga penyakit akibat kerja. Bagaimana analisis kelompok nanti silahkan dibuat makalahnya, kemudian dikumpulkan di wall Google Class ya, Sabtu Minggu dari sekarang. Ya, undang-undang yang terbaru, yang kemarin baru disahkan. Bu, permisi. Ya. Untuk apa materinya apa mau di-share Bu di Google Class? Ya, nanti saya share di Google Class ya materinya, PPT-nya ya. Oke. Sudah itu saja, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat terus ya. Kalau misalnya praktikum ke kampus, tetap hati-hati ya, dijaga protokol kesehatannya. Karena lingkungan kampus itu, ya kita sekali lagi tenaga kesehatan ini berinteraksi dengan banyak orang yang di kesehatan, di rumah sakit dan yang lainnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dosennya sendiri pembawa karier ya, Anda harus hati-hati ya. Lab ini juga harus betul-betul strict gitu ya, penggunaan alat-alat lab ya, disinfeksi, kemudian perlindungan diri karena teman-teman dari rumah sakit juga sering bolak-balik ke kampus, kita tidak tahu, terutama jangan ngepost ya, jangan ngepost udah itu
di bold gitu ya, jangan ngepost karena banyak orang yang transit di pos satpam. Dari rumah sakit juga sering transit di sana, jadi Anda jangan sering-sering di post, terutama yang cowok-cowok itu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.